Atmosphere Kids, selamat Paskah, Rise Up. Tema kita hari ini Rise Up atau bangkit. Perkenalkan, nama aku Peter atau Petrus. Guys, teman-teman, adik-adik, ada yang lihat kumis aku nggak? Ini dia di sini. Pakai dulu kumisnya ya. Salah, di sini yang benar. Nah, udah ganteng belum? Aku Petrus. Aku mau menceritakan sahabat aku, namanya Yesus Kristus. Sahabat aku ini sayang banget sama aku. Dia juga sayang banget sama kamu. Ceritanya ribuan tahun yang lalu, pertama kali aku ketemu dengan Yesus Kristus ini. Benerin dulu. Dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Ini kisah pertama kali aku Petrus bertemu dengan Yesus sahabat aku. Ceritanya begini, cepet-cepet ambil Alkitab, buka Alkitab sayang, dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Udah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Udah ketemu belum? Tuh, ada yang belum ambil Alkitabnya tuh, ambil dulu dong. Nah, pintar sayang, udah ambil Alkitabnya. Siap-siap baca bareng ya. 1, 2, 3. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, aku Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nelayan, fisherman, ya. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wow, sayang, lihat ayat 20. Ini kumisnya copot-copot ini. Lihat ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Guys, pertama kali aku bertemu dengan sahabat aku di Danau Galilea ini. Kita lihat yuk. Hei, angin di Danau Galilea ini adem banget. Aduh, seneng banget ada di Danau Galilea. Lagi nebarin jalan nih kita. Andreas, Yakobus, Petrus aku, Yohanes, saudara-saudara aku nih lagi nebarin jalan juga kita. Aduh, kapan dapat ikan ya? Dapatnya ini kumis lagi. Itu Yesus kan? Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia? Wah, ikut. Aku dipilih, ikut. Iya, ikut Yesus. Wah, ikut Yesus. Wow, Tuhan Yesus memilih Petrus, memilih aku menjadi sahabatnya, menjadi muridnya, menjadi orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Guys, aku Petrus ribuan tahun yang lalu itu melihat keajaiban, melihat kebaikannya Tuhan Yesus. Ini kumis biar nempel lagi nih. Melihat kebaikan Yesus, melihat sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati. Wow, aku Petrus melihat keajaiban, melihat bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa dan hebat, benar-benar keren. Nah, adik-adik, teman-teman, aku Petrus sebagai sahabat pernah banget menyakiti hati Tuhan Yesus. Kamu sudah dipilih sama Tuhan Yesus menjadi sahabatnya. Seringkali kita menjadi sahabat yang sahabat gak baik, suka menyakiti hati Tuhan Yesus. Contohnya, kita bikin dosa, kita bikin pelanggaran, kita bikin kesalahan. Ayo, jujur ya. Siapa yang pernah bikin dosa dan pernah berbuat salah kepada Tuhan Yesus? Menyakiti hati Tuhan Yesus. Marah-marah berlebihan, ngomong kata-kata kasar, mencuri, berantem, marah-marah sama papa mama, melawan perintah papa mama. Tidak. Lagi main, mama suruh, Brian, mama suruh ini, Brian, belajar ya. Nggak mau, mama mau main Among Us, mau main Roblox, mau main Minecraft. Waduh, kita melawan perintah papa mama. Kita menyakiti hati Tuhan Yesus. Dan itu dosa. Itu dosa sayang, melanggar perintah Tuhan. Nah, aku sebagai Petrus pernah menyakiti hati Tuhan Yesus.
nempel kamu ya. Nah, ini kumis nih nakal dia ya. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 33. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 33. Jadi ceritanya itu lagi di Taman Getsemani. Wih, Taman Getsemani. Ayat 32 aku akan bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, taman. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus. Petrus dibawa di Taman Getsemani waktu Tuhan Yesus mau berdoa. Yakobus dan Yohanes besertanya. Ia sangat takut dan gentar. Jadi guys, pada waktu itu Tuhan Yesus takut dan gentar karena dia mau ditangkap dan mau disalibkan. Sama nih seperti hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Sebelum dia bangkit, dia ditangkap lalu disalibkan. Sebelum disalibkan dia ada di Taman Getsemani ini. Aku yang harusnya mau bersama-sama dengan Yesus, sahabat aku, diajak berdoa, aku malah tidur. Kita lihat yuk. Ini nih yang terjadi sama aku waktu itu. Guys, gelap banget di sini guys. Kita udah di mana ini? Oh, Taman Getsemani. Gelap banget, malah dingin lagi. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Mau berdoa? Yesus mau berdoa. Guru kita mau berdoa. Siap. Iya. Boleh berdoa. Nanti kita akan menemani. Kita akan temani Yesus, tenang, aman. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Iya, berjaga-jaga. Iya, berjaga-jaga. Siap. Berjaga-jaga. Simon, sedang tidurkah engkau? Iya. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Rise up, bangkit dari setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Aku, Petrus, banyak salah sama Yesus, sahabat aku. Pernah nih satu kejadian, aku lagi nunggu di luar waktu Yesus ditangkap. Tiba-tiba ada banyak orang datang sama aku. Terus nanya, nih ceritanya di sini nih. Markus 14 ayat 66, judulnya Petrus menyangkal Yesus. Cepet-cepet buka Alkitab. Markus 14, udah buka belum? Markus 14 ayat 66 sampai 68. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Aku di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Ayat 67, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." 68, perhatikan. Kumisnya. 68. Tetapi ia, Petrus, menyangkalnya, bohong, tidak mengakui, dan berkata gini, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. 3 kali dia menyangkal, dia bohong, dia tidak mengakui Yesus sahabat dia. What? Kita lihat yuk kejadiannya. Jahat banget aku banyak salah sama Yesus. Adik-adik, teman-teman, udah menyangkal Tuhan Yesus, nggak mengakui dia sebagai sahabat aku 3 kali. Lalu nggak sungguh-sungguh menemani waktu dia berdoa. Bahkan aku jahat hatinya. Guys, adik-adik, Atmosphere Kids, rise up. Kita harus bangkit dari kesalahan-kesalahan kita. Siapa di antara kamu, waktu selama aku bercerita tadi, Roh Kudus bicara di hati kamu untuk kamu sungguh-sungguh mau berubah, untuk kamu sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus sebagai sahabatmu? Siapa di sini yang mau punya sahabat seperti Yesus Kristus Tuhan? Seperti sahabat aku. Siapa yang mau? Coba, yang mau lompat 3 kali. Cepet-cepet lompat 3 kali. Aku mau lihat. Wow. Banyak yang sudah lompat 3 kali. Duduk lagi. Sayang, ntar aku benerin dulu kumisnya. Nah, nih, sayang, aku mau kasih tahu kamu.
Meskipun aku Petrus sudah banyak salah sama Yesus, dia tetap mau mengasihi aku. Ada ayatnya nggak? Nih, kita mau baca. Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. Cepat-cepat buka. Firman Tuhan judulnya begini. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15 dari Yohanes 21 bilang gini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini ceritanya Tuhan Yesus sudah bangkit, guys. Dia menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dia bilang gini, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, aku nih. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab aku nih, jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tetap pilih aku. Meskipun aku banyak salah, dia sahabat yang baik. Dia sahabat yang sungguh-sungguh tetap mengasihi aku. Asal aku mau dipakai olehnya. Siapa yang mau menjadikan Yesus Kristus sebagai sahabat? Angkat tangan. Kamu mau? Kamu mau sayang? Kita mau berdoa. Siapkan hati kamu. Aku mau minta tolong kamu ambil kertas. Ambil kertas sama alat tulis. Cepat. Ambil kertas dulu. Sambil aku beresin kumis ini. Cepat. Ambil kertas sama pulpen. Sudah. Good job. Kamu tulis dosa-dosa kamu. Cepat tulis. Mencuri, membohong, apalagi melawan orang tua, menyontek, berkelahi, mengambil kuota buat isi game mama, pakai kartu kredit mama. Ayo, itu mencuri juga. Tulis. Sudah? Sekarang kalau sudah, dilipat kertasnya sayang. Wow, keren. Sudah dilipat. Pegang di tangan kiri kamu kertasnya. Tangan kanan kamu taruh di dada. Sudah? Dosa-dosa yang tadi tuh yang udah ditulis dilipat. Pegang. Good job. Taruh di dada kamu. Dan kita mau berdoa. Semuanya tutup mata. Aku mau berdoa buat kamu. Semuanya tutup mata. Sudah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini aku berdoa buat adik-adik yang menonton tayangan ini. Tuhan, ajar mereka untuk sungguh-sungguh kepadamu. Ajar mereka untuk menghargai Engkau sebagai sahabat terbaik. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup mereka. Menjadi Tuhan dalam diri mereka. Menjadi sahabat dalam diri mereka. Adik-adik, kamu sekarang minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kamu. Semuanya minta ampun. Semuanya ngaku sama Tuhan. Yuk, semuanya mengaku dosa. Yes. Ya. Dan aku akan berdoa buat kalian. Tuhan, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengaku dosa di hadapan Engkau, Tuhan. Masuklah dalam hidup mereka, menjadi Tuhan dan Raja mereka, menjadi sahabat mereka sampai selama-lamanya. Tuhan akan datang kepada kalian sayang, memeluk kalian, dan Dia akan bilang gini, I love you, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Hari ini kamu memperingati Hari Raya Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Rise up. Dia bangkit. Dia sayang sama kamu. Dia mau mengampuni dosa-dosa kamu, menjadi sahabat kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.